Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantarkan kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis ini. Walaupun masih berada di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir, seluruh pendeta dan para lado HKBP Seresort Tanjung Priuk mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Dalam suasana ibadah dari rumah kita masing-masing, mari kita berseru dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertai kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita mendengarkan hukum Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami peroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan membimbing langkahku.
digaluk dalam nangtungmu, pangana dotok tongguhan di tonggu-tonggu Yesus pangana sai malioba, tong-tong masih sayang pai mamoy tu surga. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Surga, cerita Tuhan
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, baik yang ada di HKBP Tanjung Priuk, HKBP Volker, dan HKBP Gading Indah, firman Tuhan yang diberitakan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam 2 Samuel pasal 9, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa atau upasa orang Batak mengatakan demikian. "Togu urak ni bulu, toguan urak ni padang. Togu nidok ni uhum, toguan nidok ni padan." Yang dimaknai bahwa orang Batak memaknai bahwa integritas kepribadian seseorang dengan melihat dari kesetiaannya kepada janji yang telah diucapkannya. Kesetiaan kepada janjinya tersebut akan mempengaruhi komunitasnya. Dan sampai sekarang kita dapat menyaksikan sendiri bagaimana di dalam komunitas marga orang Batak memegang tentang janji tersebut. Misalnya saja marga suami saya Sibuea, maka ini mempunyai janji atau padan dengan marga Panjaitan. Dan mungkin masih dapat kita temukan dalam komunitas marga lainnya. Dan dari sini kita melihat bahwa janji perorangan itu menjadi janji komunitas. Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu ini merupakan bagian dari cara Daud menggenapi janjinya kepada Yonatan sahabatnya. Dan ini sangat berbeda dengan kebiasaan raja-raja ketika dia menjadi penguasa atau menang atas peperangan, maka ia akan memusnahkan seluruh keturunan dari raja sebelumnya. Semua anak dari raja yang bertahta sebelumnya adalah menjadi sebuah ancaman untuk masa depan raja yang sedang bertahta. Mengapa demikian?
Karena setiap musuh raja yang sekarang bisa saja mengumpulkan kekuatan dari pihak-pihak raja yang lama dan menyusun pasukan untuk memberontak. Namun Daud tetap mengingat dan melihat janjinya kepada Yonatan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting. Dia lebih takut gagal menepati perjanjian yang diikat di hadapan Tuhan daripada ketakutan akan adanya sebuah konspirasi untuk melawan dia. Karena itu Daud menyuruh orang untuk menyelidiki masih adakah keturunan atau keluarga Saul yang masih tersisa untuk dijadikan keluarga sendiri. Dan ternyata masih ada anak Jonatan bernama Mefiboset. Dia bersembunyi di Lodebar. Ketika Mefiboset dibawa ke hadapan Daud menenangkan hatinya untuk tidak takut. Bahkan Daud mengembalikan seluruh tanah yang pernah dimiliki Saul ke tangan Mefiboset. Bahkan Daud juga memberikan tempat bagi Mefiboset sebagai salah satu anak raja yang dapat makan bersama-sama dengan raja. Ia mendapat perlakuan yang sangat istimewa meskipun ia dari keturunan Saul. Daud memperlakukan Mefiboset dengan baik walaupun dirinya dahulu diperlakukan dengan sangat buruk oleh Saul. Tanpa ragu, ia menerima Mefiboset menjadi salah satu anggota keluarganya sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini menunjukkan betapa Daud jauh lebih taat kepada janjinya kepada Tuhan. Baginya, ketika dia menepati janji kepada Jonatan, ia juga telah menepati janjinya kepada Tuhan. Ia tidak melakukan apapun tanpa bertanya kepada Tuhan. Ketika ia memutuskan menjadikan Mefiboset sebagai anak angkatnya, di sini kita melihat betapa Daud sangat taat kepada perjanjian yang telah dibuatnya. Walaupun satu-satunya orang yang tahu tentang perjanjian itu hanyalah Jonatan, dan Jonatan telah mati. Namun baginya, kesetiaan untuk menghormati perjanjian yang telah dibuatnya, di sini terlihat integritas dirinya yang membuat dia semakin layak menjadi raja untuk memimpin Israel. Bagi Daud, menghormati perjanjiannya dengan Jonatan adalah sebagai suatu perjanjian yang diikat di hadapan Allah. Ia setia kepada perjanjian yang diikatnya. Dan di sini kita melihat dan menunjukkan bahwa Tuhan juga setia dengan perjanjian yang diikatnya dengan umatnya. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting tentang kesetiaan dengan apa yang telah kita janjikan. Dan ini kita belajar dari kesetiaan Daud terhadap perjanjiannya kepada Jonatan. Perjanjian yang diikat dengan Jonatan tetap dianggap penting oleh Daud. Karena itu, hendaklah kita juga belajar untuk setia dengan apa yang telah kita janjikan, dengan apa yang telah kita ucapkan melalui kata-kata kita sendiri. Di tengah-tengah rumah tangga, Bapak Ibu berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap setia sebagai satu keluarga, maka setialah dengan perjanjian itu. Dalam pekerjaanmu, engkau mungkin berjanji untuk memberikan yang terbaik, maka setialah dengan janjimu di dalam pekerjaanmu. Seorang pemikir rasionalis Prancis pada abad ke-17 bernama René Descartes pernah mengatakan demikian. Untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, lihatlah
tingkah laku mereka, bukan perkataan mereka. Hal ini dia katakan karena banyak orang yang menunjukkan kata-kata dan perbuatannya bertolak belakang. Ada orang yang mengajar sesuatu tetapi melakukan yang lain. Ada yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki sifat ini atau itu, tetapi justru di dalam perbuatan sebaliknya. Ada yang berkoar-koar menunjukkan keberaniannya, tetapi ketika bahaya datang langsung lari. Kita mau belajar dari konsistensi Daud, bagaimana ia tetap setia dengan apa yang telah ia janjikan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan tetap sesuai dengan janjinya. Karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, biarlah kita boleh menjadi orang yang mempunyai integritas diri. Biarlah perkataan kita dapat dipercaya oleh orang-orang karena mereka melihat betapa konsistennya kita dengan perbuatan kita. Biarlah kita ingat bahwa kata-kata kita mengikat kita dengan kewajiban yang sangat besar, sehingga kita tidak sembarangan berkata-kata, tetapi juga tidak menghindar ketika sudah berkata-kata. Jika kata-kata kita, apalagi perjanjian yang diikat di hadapan Allah. Dari sini kita juga mau melihat bagaimanakah Allah mengundang kita, menawarkan kepada kita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah mengundang kita untuk menjadi ahli waris dan berada bersama-sama dengan Dia. Kita yang sebenarnya mewarisi pemberontakan nenek moyang kita yang telah jatuh ke dalam dosa, ketika kita berada di dalam posisi memberontak kepada Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita, namun lewat kisah ini kita mau melihat betapa Tuhan tidak melihat setiap kesalahan itu, tetapi justru Dia mau memperbaharui apa yang terjadi. Lalu Dia berikan keselamatan itu, kehidupan yang baru itu di dalam Yesus Kristus. Apa yang Daud lakukan kepada Mefiboset ketika ia menawarkan keadaan yang baru bagi Mefiboset. Di sini kita juga mau melihat betapa Allah menawarkan keadaan baru bagi kita. Di dalam Yesus Kristus Ia menawarkan keselamatan itu. Di dalam Yesus Kristus Dia memperbaharui bahkan menggenapi setiap janji keselamatan yang telah Dia berikan. Maka disinilah kita melihat anugerah yang sedemikian besar yang telah Allah berikan melalui Yesus Kristus. Karena itu ketahuilah bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu bukan hanya meluputkan kita dari hukuman saja, tetapi menjadikan kita boleh makan sehidangan dengan Kristus sendiri. Kita yang memiliki status orang-orang hukuman berubah menjadi anggota kerajaan Allah. Lihatlah betapa besarnya anugerah Tuhan ini. Lihatlah betapa ajaib Tuhan itu. Demikian juga di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Lihatlah keajaiban yang Tuhan senantiasa lakukan di dalam kehidupan kita. Maka di sana kita semakin boleh bersyukur dan melihat bahwa hidup yang Tuhan berikan ini anugerah. Maka lakukan, isi hidup kita dengan hal-hal yang luar biasa yang membuat kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan telah mengutus kita untuk menjadi berkat, baik kepada keluarga kita, baik kepada orang-orang sekitar kita, terlebih
kepada mereka, orang-orang yang dianggap terpinggirkan, para kaum disabilitas. Berikan mereka tempat, berikan mereka ruang, karena di sana kasih Tuhan nyata atas kehidupan saudara-saudara kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada saat ini yang semakin mengajarkan kami untuk terus menjadi pribadi yang setia, yang semakin berintegritas sebagai para pengikut-Mu. Walaupun ada begitu banyak tantangan yang kami lalui, namun kami percaya bersama-sama dengan Engkau, kami mampu untuk melewatinya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan yang tetap senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan serta kebijaksanaan agar setiap jemaat Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya. Dan kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di HKBP Seresot Tanjung Priuk ini, HKBP Volker, HKBP Tanjung Priuk, HKBP Gading Indah. Bapa, kalau kami dalam keadaan sakit, kami percaya jamahan Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesembuhan. Ketika kami menghadapi begitu banyak kesulitan, kami percaya kekuatan yang daripada-Mu yang kami pakai untuk boleh melewati setiap keadaan-keadaan sulit itu. Dan biarlah kami terus mampu untuk melalui setiap tantangan, terlebih di masa pandemi ini, baik kesulitan ekonomi ataupun kesulitan-kesulitan lain yang kami hadapi. Kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Maka kami percaya Engkau Tuhan juga yang akan memampukan kami melewati setiap keadaan, terlebih di masa pandemi ini. Dan masa pandemi ini boleh berakhir bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat mengirimkan melalui nomor rekening yang ada tertera di layar kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.